Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Saya doakan kepada sobat semoga selalu dimudahkan segala urusannya serta selalu dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya sobat, di sini kita akan coba unboxing sebuah alat alat charger aki mobil atau motor 12 volt atau 24 volt ya. Kemudian 6 sampai 105 Ah ampere hours. Oke, kita akan coba bongkar ya. Seperti apa dalamnya? Kita akan coba bongkar, kita akan coba buka dalamnya seperti apa. Kita coba buka. Dalam seperti apa? Saya juga belum tahu. Nah, ini kepipan. Oh, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah ini. Nah ini modelnya ya. Cukup ringan ya sobat. Ini ada kipas, display seperti ini displaynya. Ini ada apa ini? Falling ya. Falling charger, mungkin indikator pengecasan ya. Nah ini pengecasan charging. Kemudian ini ada apa? Sini reverse connection ya. Ini 12 volt ya. Ada 12 volt, ada pilihan 24 volt ya. Untuk 12 volt, ini untuk 24 volt untuk pengakian seri ya, 2 aki ini seri bisa, atau untuk aki mobil ya. Ini power source, sumber dari indikator power ya, listrik. Nah ini ada apa nih, saklar repair, kemudian intelligence, kemudian ini car, ini motor ya, ini mobil motor seperti ini. Namanya smart pulse repair charger ya. Oke, 800 ampere ya. Charging voltage, ini indikator untuk pengecasan. Kemudian yang bawah adalah untuk ampere ya. 12 atau 24 volt automatic identification ya. Jadi identifikasi otomatis ya dia. Jadi kita bisa langsung menggunakan aki 12 volt atau 24 volt, dia otomatis akan membaca seperti itu ya. Nanti kita akan coba seperti apa cara pengecasannya ya. Oke, ini adalah kabel untuk casannya, kemudian ini adalah kabel powernya. Cukup ringan ya sobat. Nanti kita akan ukur ya, ukurannya berapa ini panjangnya. Oke, kita akan coba ukur panjang, lebar, sama tingginya ya. Coba ini panjang ya, apa lebar ini, kesininya berapa ini, kurang lebih ini 17 cm ya. Ini 17 cm ya, ini kesini 17 cm. Kemudian tingginya 9,2 ya, 9,2 cm ya, 9,1 ya. Kemudian ini sini 10 ya, 16 nih. Ke belakangnya itu 16 ya. Seperti itu ya. 9 sini itu 17 ya. Seperti itu. Ini ada kipas anginnya. Oke, kita akan coba colokan.
Oke sobat, kita akan coba ya colokan. Nanti kita akan tes seperti apa ya tampilannya. Seperti apa. Kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sudah nyala ya. Nah di sini outputnya 14 ya. Outputnya ini 14, kelihatan ya, kurang fokus ya, 14,3 volt, karena ini belum ada beban jadi ampernya masih 0 ya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Nah ini 12 volt, coba kita cek tegangannya berapa volt ya, outputnya di ini. Di sini outputnya, saya pengen tahu outputnya berapa volt ya, sekitar berapa ini, bergantian ya, bergantian antara 14 ya, 19 ya. Ya mungkin tergantung nanti deteksi beban yang diisi ya. Oke, kita akan coba isi ke aki ya. Nah di sini ada aki 12 volt ya. Kita cek dulu tegangannya sebelum dicas. Ini aki ini berapa voltnya. Oke, kita cas aki berapa volt ya. Nah ini 4,1 volt ya sobat. 4,8 ya. Oke sobat, sebelum kita cek ke tes kaki ya, kita akan coba bongkar saja dalamnya, sekalian namanya unboxing biar tahu dalamnya seperti apa ya. Oke, kita akan bongkar dalamnya ya, kita bongkar saja dalamnya sekaligus. Oke, ini kaleng ya, ininya kaleng tipis, jadi cukup ringan ya. Nah ini dalamnya cuma seperti ini sobat ya, cukup simpel kecil ya. Nah itu power supply-nya, ini bagian primernya, ini adalah sekundernya, seperti ini saja sobat. Display ini output untuk aki ya, seperti itu. Nah ini bisa dilihat dari komponennya ya. Oke, seperti ini, cukup ringan ya, cukup ringan. Oke, kita akan coba tes ya. Oke, kita akan coba cas ya. Coba cas. Oke, pertama kita akan, ini ada 2 baterai ya. Kalau ini yang baterai sudah full ya, ini yang sudah drop ya. Kita akan coba satu-satu. Nah ini yang 12 volt sudah full. Oke, ya kita akan coba tes nih. Ini 12 volt. Nah ini 12 volt,7 ya. Ini sedangkan yang ini 5 volt ya. 5 volt drop. Sekarang coba tes yang ini yang 12 volt ya. Kita on dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah oh ya, ini kalau untuk pilihan ini ya, ini ada 2 pilihan. Kalau ini saklar, 2 saklar. Nah, ini untuk motor, pilihan untuk motor, ini untuk ke mobil ya. Untuk tas aki mobil 24 volt biasanya kalau untuk mobil. Untuk motor biasanya 12 volt ya untuk aki kecil ya. Kalau untuk aki gede posisikan ke sini. Sedangkan ini pilihan di sini ada repair sama intelligent ya. Jadi kalau intelligent itu untuk pilihan aki yang normal, untuk pengisian aki masih normal. Sedangkan ini untuk repair, untuk perbaikan atau aki yang sudah terlalu drop ya, mungkin jadi kita pilih ke sini seperti itu ya. Tapi kalau untuk reguler, untuk biasa pakai yang ini ya.
Oke, seperti itu kita akan coba langsung. Oke, kita akan on kan. Nah, oke ya, di sini 14,3 volt ya outputnya. Nah, sini ada indikatornya masih kedap-kedip. Ini otomatis dia 12 volt kalau awal ya. Oke, kita akan coba capit ke ini ya, ke akinya. Oke ya, kita coba capit. Oke ya, nah sudah. Oke, kita sudah capit ya. Nah, ini 12 volt. Nah, ini sudah terbaca, mungkin masih penuh ya. Oke, seperti ini. Ini ampernya 0,0 ya, masih 0,0. Coba kita matikan lagi. Kita matikan. Oh, di sini sudah kita matikan powernya ya. Listriknya dia terbaca 13,0 volt ya. Di sini tuh. Saat kita matikan power ini, kita on kan ya. Nah, dia outputnya naik 14,3. Nggak tahu ini kalau mungkin di sini buat indikator charging yang kedap-kedip ya. Artinya dia ngecas. Ini mungkin posisi full ya. Nah, sekarang kita akan coba coba ganti yang aki yang drop ya. Ini kan aki yang full ya tadi ya. Coba kita ke aki yang drop ya. Kita lepaskan ya. Kita coba lepaskan, kita kali ke yang drop ya. Oke, coba kita ke drop. Oke. Apakah ini bisa ngisi atau ke sini? Nah, ini dia kalau ke posisi repair dia naik tegangannya 15 ya. Seperti ini, tapi indikator ampernya masih 0 ya. Coba kita matikan dari sini powernya. Nah, dia nggak ada indikator karena ini drop ya. Nah, ini juga drop. Kita on kan. Nah, kita tunggu ya, apakah dia nanti akan bisa ngisi ya, sobat ya. Kita tunggu untuk beberapa menit, apakah dia akan bisa mengisi ya. Oke, kita skip dulu sobat, kita coba pakai timer ya. Ya, jadi nanti berapa menit hasilnya berapa gitu, berapa volt ya naiknya ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pakai stopwatch aja ya. Nah, ini stopwatch, kita mulai ya. Oke, kita tunggu ya, nanti kita akan skip ya. Ya, sampai. Oke sobat, sudah hampir 1 jam ya. Ini sudah 47 menit. Coba kita tes apakah hasilnya masih ngisi ya. Coba kita tes, kita matikan. Karena di posisi di sini pada saat sambil dicas ya, tegangannya bisa dilihat nih. Tegangan di sini di akinya itu bergoyang-goyang ya, seperti itu. Coba kita matikan. Nah, kita matikan ya ininya. Powernya itu sudah mati. Apa ngisi atau tidak ya? Tuh masih 5 volt ya. Ternyata nggak ngisi ya. Apakah ini akinya sudah drop ya sehingga nggak bisa ngisi? Oke sobat, karena tadi belum bisa mengecas ya. Ini yang tadinya 5 volt dan sudah dicas sampai 1 jam tapi tidak ngisi ya. Kita akan coba diposisikan ini ya,
di repair ini tombolnya. Mungkin repair itu kan untuk baterai drop ya. Kita coba, kita tunggu ya, kita tunggu berapa jam, mungkin pakai apa namanya timer atau stopwatch ya. Kita tunggu, nanti kita skip, nanti kita akan lihat hasilnya sampai berapa jam ya untuk mencapai paling nggak mendekati 12 volt ya. Kita tunggu, kita skip dulu untuk menghemat waktu ya. Oke. Oke, setelah kita coba cas selama, saya pakai timer selama kurang lebih sini 7 jam ya. Bisa lihat sobat ya, 7 jam. Nah ini kurang lebih 7 jam. Coba kita cek apakah di sini sudah ada, bisa naik ya tegangannya. Kalau naik berarti memang bisa dicas ya, bisa ngecas ya. Oke, kita akan lepaskan ini tegangan ininya ya. Ini posisi di sini 15 volt. Kita akan coba lepaskan kapitannya ya, kita cek ya, kita lepaskan ya, kita cek apakah dia sudah mencapai lebih dari 5 volt. Nah ini sudah 11,3 ya, 11,3 volt, artinya sini sudah naik ya, sudah mendekati. Tinggal kita lanjutkan pengecasannya seperti itu. Berarti ini bisa ngecas ya, walaupun dengan waktu yang lama ya, sekitar 7 jam, tapi bisa ngecas seperti itu ya. Jadi ini kalau dia kalau dia nggak ngecas, kipas angin muter pelan ya, tapi kalau ngecas maka kipas angin akan mutar kencang seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah. Oke, nanti tunggu sampai full ya, baru kita lepas. Oke, untuk yang drop seperti itu. Kita lanjut ke yang ini, yang normal ya, yang 12 volt, yang sudah ada tegangan 12 volt, tapi kita posisi ke reguler ini ya, seperti ini. Nah, kalau 24 volt ya, 2 aki di seri 1212, maka otomatis voltase berubah ke 24 volt ya, dia outputnya jadi 28,6 volt ya, seperti itu ya. Kalau dia menggunakan aki 24 volt atau 12 di seri ya, jadi dia bener otomatis akan berpindah sendiri ya. Terus kalau kita lepas ya dia, nah ini nanti dia kalau 12 volt di sini ya, nih. Nah itu kayak 12 volt ya, pindah ya, outputnya 14,3 ya. Nah itu kalau satu aki atau 12 volt. Tapi kalau 24 volt, nah otomatis pindah ke 24 volt ya, otomatis ya, jadi 28 volt outputnya dia. Oke, seperti itu. Coba kita ganti yang ini, yang 12 volt. Yang full coba kita cek ya. Yang full ini 12,8 ya. Coba kita cek sebentar apakah ini sudah bisa ngisi ya. Oke, yang ini. Nah, di sini sudah terbaca 12,6 ya. Di sini nyala nih, indikator nyala. Coba kita on kan ya. Ini posisi reguler. Enggak, coba kita nanti tunggu berapa menit ya. Tunggu berapa menit, apakah ini bisa nambah ya dari 12,8 sampai naik atau tidak ya. Kita tunggu berapa menit. Oke. Kita coba ini ya, start lagi ya. Tunggu, kita start nih dari mulai nol lagi ya. Oke, nah ini kita skip dulu ya. Oke, sini sudah 5 menit ya,
5 menit kita tes yang full apakah akan bertambah tegangannya ya akinya. Oke, kita akan matikan ini power ininya, kita lepas ya. Berapa kira-kira hasilnya ya setelah 5 menit ya. Setelah 5 menit coba kita cek hasilnya apakah ada kenaikan ya sobat. Nah ini udah 13,7 ya, artinya ini sudah mengisi sampai 13,7. Sebelumnya itu 12,8 ya, ini sudah mengisi. Jadi ini berhasil diisi karena baterai memang masih normal ya. Jadi ini alat sebetulnya berfungsi ya sobat. Ini sudah berfungsi, sudah bisa ngisi, cuma kelemahannya menurut saya di sini indikator yang monoton ya ternyata ya. Jadi walaupun drop atau full ini tetap nyala yang hijau ya. Ini hanya sekedar indikasi kedap-kedip lampu aja, lampu LED-nya. Jadi menurut saya indikator ini cuma indikator outputnya aja ya. Jadi saat kecuali kalau dimatikan dia terbaca dari aki ya. Ini dari aki. Nah dari aki. Nah ini. Nah dari aki itu baca ini 3,4 ya ini. Cuma untuk level baterainya nggak ada perubahan ya, seperti monoton ya. Jadi menurut saya kurang bagus untuk indikatornya ya. Tapi lumayan lah, namanya barang murah ya, ringan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sebagai referensi ya. Cuma indikator ini saya pikir hanya indikator LED biasa ya, indikator LED biasa ya, seperti itulah, hanya sekedar untuk mengisi dan untuk data pengecasan jamnya ada di sini ya. Ini bisa dilihat nih. Oke, nah seperti ini sobat, mulai 4 ampere normal sekian jam. Jadi di sini minimal 10,8 volt ya, aki yang mungkin bisa dicas ya. 10,8 volt baru dia ngecas, sekitar segini rata-rata jamnya ya. 4 ampere setengah sampai 1,5 jam, kemudian 6 ampere sekian ya, sekian jam. Nah seperti itu ya. Oke, demikian review charger aki smart full repair charger ya. Cukup murah dengan harga cuma 100 ribuan ya. Cukup murah dan ringan ya sobat, walaupunnya kaleng tapi ringan. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.